Itu timer saya tuh ulang lagi. Saya pakai timer nih. Kalau udah bunyi, dia udah bunyi, itu berarti tanda bel pelajaran selesai. Berarti seimbang ya. 45 menit ya. Sudah siap? Ya, jadi jangan terdistract. Jangan terganggu sama situasi kelas. Ingat, strategi itu menggunakan kelas bagaimana guru menggunakan kelas. Semangat. Yang lain harus semangat nggak? Oke, saya aja. Oke, kalau itu biar kita semangat, boleh teman-teman semua diminta untuk bangkit diri. Oke, kalau ibu bilang gimana kabarnya hari ini, teman-teman semua jawabnya luar biasa semangat. Oke, kalian semua gimana kabarnya hari ini? Siapa di sini yang bersedia untuk memimpin dua kita? Boleh angkat tangan? Tidak ada yang mau? Sekarang tanggal berapa sih? 7. Nah, teman-teman yang nomor absennya untuk 7 siapa? Oke. Karena tidak ada yang mau di dua, Ibu akan memimpinnya. Ibu akan memimpin dan perjalanan Ibu dan pesan teman-teman semua kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas segala anugerah yang diberikan. Dan Yesus ditinggal berkumpul pengajian mengajar kami. Semoga apa yang kami lakukan hari ini dapat berjalan dengan baik. Hanya kepada kami Tuhan akan menyerahkan seluruh kegiatan ini. Amin. Oke, teman-teman, ada yang tahu nggak topik materi kita hari ini apa? Ya, dari yang itu. Oke, topik kita hari ini itu rangkaian kita sekian kita dengan belajar sekolah. Mereka topik materi kita ini cara mengelola bosan siapa yang sini sering banget bosan ketika belajar di kelas. Kira-kira teman-teman yang kita bisa bosan. Gurunya kadang mereka jadi malas. Kalau teman saya kadang nggak ngerti jadi orang yang orang itu kalau yang math dia saya sama lebih ke pelajarannya yang kurang masuk di otak saya jadi banyak kalau mau bilang saya bosan kalau dari waktu oke benar ya teman-teman yang teman-teman itu bilang itu benar jadi kita materi ini menurut teman-teman apakah materi ini sama seperti kita bahas ini nah yang materi ini sangat penting kita bahas karena dengan kita mengetahui kalau yang kita bosan bersama kita akan mencari solusi yang pas untuk
Sehingga jika kita sudah mengetahui penyebabnya, kita akan menjadi lebih semangat lagi untuk belajar. Oke, sebelum kita masuk ke sini, Ibu mau nanya nih, Ibu mau minta teman-teman untuk memberikan pendapatnya, apa sih definisi dari rasa bosan itu? Bisa dimulai dari yang baju pindah, Pak Pindah. Kita mau mereka selama kita mau bikin komentar jadi dia mau atau sendiri kayak khusus gitu. Kalau saya bosan itu saat kita merasa tidak tertarik pada sesuatu hal. Kayak kalau itu diulang-ulang, saya bosan, kurang seru gitu. Yang saya berada bosan banget. Ini kita dari saya itu panas. Kalau bilang kalau di saya kalau melakukan sesuatu pasti saya merasa bosan. Kalau di luar sendiri, kalau itu kalau jelas itu sering yang sendiri. Oke. Saya teman-teman, apa yang teman-teman itu benar. Jadi rasa bosan itu biasanya muncul ketika kita mengalami kejenuhan, di mana ketika kita melakukan kegiatan, ketika kita sedang belajar terlalu lama, itu akan membuat kita bosan. Nah, Ibu mau minta kesediaan dari Din untuk membaca yang depan. Kita coba dari macam kamu itu tidak fokus yang terbawa tulisan yang tidak orang yang tidak oke, terima kasih. Jadi teman-teman di sini ada tempat yang mungkin sering terjadi ketika kita sedang belajar. Yang pertama itu tidak fokus. Di siapa di antara kalian sering tidak fokus ketika menceritakan materi di depan? Kira-kira kenapa kalian tidak fokus? Kira-kira kenapa kalian tidak fokus mendengarkan penjelasan dari guru? Wah, ada kemarin tuh. Oke, kalau menurut saya ini salah satu pertanyaan saya bisa jawab. Oke, benar teman-teman yang teman-teman bilang itu betul karena kita tidak fokus itu dipengaruhi oleh lingkungan sekitar. Misalnya seperti di sini bilang, dia tidak fokus karena pikiran makanan. Jadi dia tidak fokus karena gurunya lapar. Dan sedangkan jika kita tidak mendengar, tidak fokus dalam belajar, itu akan membuat kita tidak mampu, tidak dapat menerima pembelajaran itu dengan baik. Bahkan apa yang akan disampaikan guru di depan kelas tidak akan masuk ke dalam otak kita. Nah, yang kedua, gampang bosan. Biasanya teman-teman kalau bosan itu terjadi ketika kita sedang melakukan aktivitas yang sangat lama, di mana misalnya teman-teman yang baca buku, tapi tidak ada sederhana itu juga akan membuat kita bosan. Nah, yang ketiga itu kurang motivasi. Kurang motivasi menurut teman-teman, kalau kita belajar itu punya tujuan sih? Punya. Kenapa kita harus membuat tujuan? Tujuan belajar.
Ya, nah, kita perlu tujuan itu agar kita bisa mencapai target yang kita inginkan. Jika kita tidak memiliki motivasi atau dukungan dari orang tua atau teman kita atau dari murid kita, maka kita tidak dapat mengikuti pembelajaran itu dengan baik. Perlu teman-teman ketahui bahwa motivasi belajar ini bisa diibaratkan sebagai bahan bakar. Jika kita memiliki alasan yang kuat untuk terus belajar, maka kita tidak akan gampang bosan, tidak akan gampang malas-malasan, kita akan semangat untuk mengerjakan tugas-tugas yang diberikan untuk yang ketiga yang tadi yang kita lihat ada yang bilang kalau tidak fokus itu terjadi karena kelaparan. Siapa di sini yang sering tidak pernah seratus pagi? Menurut teman-teman yang angkat tangan, kalau kita kelaparan itu bisa nggak sih fokus untuk belajar? Tidak. Kalau kita tidak fokus, ada baiknya kita ngapain? Harus matang supaya kita semangat menerima materi yang disampaikan oleh Bapak Ibu Guru. Selain itu, kelaparan ini juga akan membuat badan kita lemah. Kalau kita bisa pagi dari itu masih ke sekolah, kita akan semangat, kita juga akan baik. Oke, di sini ini persediaan dari sini untuk membantu. Faktor penyebab menstimulus rasa bosan saat belajar, pertama pengeluaran emosional. Dampak dari kebutuhan rokok ruangan, emosional ditandai dengan perubahan suasana hati seperti kemudian terlihat, dan sebagainya. Kedua, pengeluaran fisik. Yang kedua dari gejala lama fisik atau penyakit dari dalam gejala seperti sakit, kepala, sendiri, dan perubahan pengiriman panas. Tiga, pengeluaran politik. Pengeluaran politik dari segi ketergantungan berlebihan yang mengalami keinginan yang terutama sebab pikiran perlindungan. Oke, terima kasih Cindy. Jadi teman-teman di sini ada bentuk penyebab munculnya rasa bosan kita saat belajar. Yang pertama itu pengeluaran emosional. Ibu mau menjadi cara di sini kalau sedang berjemur atau perasaan kesal, marah, sesuatu, apakah bisa fokus untuk belajar? Tidak. Nah, dia menjadi pengelolaan bagaimana kalau kita sedang emosional melakukan kita sebaiknya merilekskan pikiran kita terlebih dahulu. Jika pikiran kita sudah rileks, emosional kita juga sudah stabil, maka kita bisa memulai belajar lagi. Nah, yang kedua adalah fisik. Siapa yang teman-teman semua yang pernah belajar tapi jangan pegang karena itu biasanya ibu mau minta pendapat dari Lina, kenapa Lina bilang pernah belajar tapi dalam keadaan waktu mantul. Kalau pelajaran yang bisa tahap manusia tubuh yang banyak, jadi kalau fokus dengan yang
kalau pasti biasanya biasanya suara yang paling kecil dari Vietnam saya sih karena makanya dari dia lelah itu biasanya karena ada perubahan di mana fisik kita itu lelah. Jadi seperti yang teman-teman bilang itu benar. Salah satu alasan kita tidak semangat belajar itu karena kelelahan fisik. Di kelelahan fisik ini kita akan membuat kita tidak fokus untuk belajar, akan malas, akan berusaha. Selain itu, ciri-ciri dari selain itu tanda-tanda dari kelelahan fisik ini yaitu membuat kita pusing, sakit kepala, kurang tidur, dan bahkan itu akan merubah pola makan kita. Dengan begitu, kelelahan fisik itu biasanya berasal dari pikiran kita. Jangan kalau kita sedang mengalami kelelahan kognitif, kita akan mengalami kejenuhan, bosan. Nah, untuk mengatasi itu kita harus mengatur waktu, di mana saat kita belajar itu harus disesuaikan, misalnya membaca buku 3 jam, nah istirahatnya 15 menit. Dengan kita memberikan waktu, maka otak kita bisa relax dan kita akan bisa fokus kembali untuk memahami pelajaran tersebut. Di sini dan cara mengatasi rasa bosan dan yang pertama itu kenali penyebab rasa bosan. Perlu kita ketahui bahwa untuk mengatasi rasa bosan itu ketahui penyebab rasa bosan. Ada teman-teman juga tahu penyebab rasa bosan beda-beda. Ada yang bosan karena dia kecapean, dia bosan karena dirinya susah, ada dia bosan karena gurunya galau, ada juga dia bosan karena dia tidak menyukai materi tersebut. Nah, yang kedua, buat target belajar yang jelas dan komunikasi. Kenapa kita membuat target belajar? Agar apa yang kita sampaikan, apa yang Oke, yang ketiga itu gunakan teknik Pomodoro. Ada yang tahu nggak teknik Pomodoro itu seperti apa? Tahu. Oke, teknik Pomodoro itu adalah di mana kita saat sedang belajar itu menggunakan waktu. Seperti yang Ibu bilang tadi, kalau belajar itu kita memberikan istirahat sebentar, bisa untuk mengerjakan soal matematika 30 menit. Nah, istirahatnya 15 menit. Di 15 menit ini kita bisa melakukan aktivitas yang membuat
untuk kita lebih baik. Misalnya menonton YouTube atau bermain game atau membaca buku atau membaca cerpen. Jadi kalau kita menggunakan teknik model ini akan membuat kita semakin fokus untuk kembali belajar karena sebelumnya kita sudah memberikan refleksi kepada karena kita sudah memberikan istirahat kepada otak kita sehingga otak kita ini akan bisa menjadi fokus. Nah yang keempat itu beri reward untuk diri sendiri. Nah benar teman-teman, saat mengatasi bosan itu juga kita bisa memberikan penghargaan, kepada diri kita. Di mana jika salah satu dari target belajar yang sudah kita buat tercapai, kita harus memberikan apresiasi kepada diri kita sendiri. Misalnya, saya sudah berhasil mengerjakan soal ini dan mendapatkan nilai yang bagus. Nanti saya akan lebih semangat lagi belajar mengasah kemampuan saya. Dengan kita memberikan reward, kita akan menjadi lebih semangat untuk terus belajar. Nah, yang kelima itu belajar bersama. Menurut teman-teman lebih enakkah belajar sendiri atau belajar bareng teman? Belajar sendiri. Kalau saya itu teman-temannya untuk temannya sih dan akan buat belajar untuk materi bagi yang bareng teman. Tapi kalau misalnya temannya yang nggak asli buat diajak materi masih di Penerapan dari kita itu, nah tergantung orangnya. Jika orang yang bisa teman yang bisa kita ajak kerja sama, kita bisa ajak kerja sama, itu akan membangkitkan semangat kita untuk mengikuti pembelajaran. Tapi kalau kita mendapatkan teman yang tidak bisa diajak kerja sama, itu akan membuat kita menjadi malas untuk bekerja sama dalam menyelesaikan tugas. Nomor 6 itu ingat tujuan belajar. Jadi teman-teman, jika kita lupa akan tujuan belajar kita, maka segala pembelajaran yang akan kita terjadi tidak akan bisa membuat kita fokus atau membuat kita menjadi orang yang itu penting. Kalau teman-teman sedang malas atau sedang lagi kesal, teman-teman harus perlu ingat, aku belajar karena ingin mencapai. Oke, di sini ada diskusi kelompok. Jadi, kita teman-teman untuk melakukan diskusi dua kelompok aja, masing-masing itu ada 3 orang. Di sini teman-teman mendiskusikan apa saja yang membuat kalian merasa bosan, alasan belajar, apa biasanya rasa bosan itu muncul, apa yang kalian lakukan untuk rasa bosan, cara apa yang menurut kalian paling efektif. Nah, khususnya
Kali ini waktu yang diberikan itu untuk menit. Hari yang selesai sudah ditentukan selama Ibu minta satu perwakilan dari untuk membacakan hasil diskusinya. Kalau dari kelompok kami, Ibu pertama tadi ada pertanyaannya apa saja yang membuat kalian merasa bosan atau merasa belajar dalam kelompok kami itu adalah gurunya menjelaskan materinya, jelas kalimat materi yang susah, terus ya ada bahasa atau pembelajaran gitu. Terus kalau misalnya kedua, aku biasanya sebelum itu muncul, dan pertama itu kita pada saat sebelum dan setelah istirahat terus yang kedua adalah pada saat pulang sekolah, terus karena terus nomor tiga kalian lakukan untuk mengatasi risiko itu baik saat berada di sekolah maupun di lingkungan itu maupun sama situasinya. Terus yang paling efektif itu kan menurut kita situasi efektif. Oke, kalau kita menurut saya sampai itu apa saja yang membuat kalian sebuah merasa baru itu kami bisa menjelaskan pengalaman. Terus yang kedua aku biasanya muncul sudah belajar. Terus yang ketiga apa yang pernah kalian lakukan untuk melakukan solusi itu saat berada di sekolah kuliah. Kalau di rumah itu kami mencari kegiatan atau aktivitas lain itu lebih kami dilakukan.
korban cara yang berkalian paling efektif. Para yang seperti itu mungkin kita harus menyelamatkan semangat diri sendiri untuk harus tetap fokus belajar. Oke. Next, oke, terima kasih teman-teman karena sudah mengulangi pendapatnya. Nah, di sini ada video. Video ini memberikan edukasi tentang orang anak yang mengalami. Boleh kita menunjukkan. Oke, kita sedang anak yang mau belajar. Sebelum kita mengakhiri untuk memberikan pendapatnya terkait video dan publikasi. Dan siapa yang mau sendiri? Saya mau orang saya dari pengalaman kita sudah mulai seperti mana si Ruby tadi yang mencetak ya instan gitu kan jadi tegur dulu pada saya
tinggi dalam terus dia langsung kampus. Tapi dua kenapa kamu lebih kampus? Itu di situ, dulunya harus belajar dan dia kamu dengan berbagai motivasi. Oke, terima kasih kepada teman-teman yang sudah mau bersedia dia. Jadi di video itu ada kasih kita kalau kita dilarang menyampaikan kenapa jika menyampaikan itu merupakan hal yang tidak terbaik. Terus menerus kita menyampaikan maka kita tidak dapat mengembangkan kemampuan kita. Nah, di video tadi itu termasuk anak yang tidak percaya diri, di mana kalau dia ingin mengajarkan sesuatu, dia merasa tidak tidak mampu untuk menyelesaikan tugas yang diberikan gurunya. Karena itu gurunya itu meminta Udi agar tidak melakukan hal itu lagi. Oke, baik teman-teman. Demikian teman-teman belajar dari ini. Baik. Hari ini, semoga apa yang kita dapatkan hari ini bisa bermanfaat. Ya. Ini